Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gerbang Pulau Madura, selamat berjumpa kembali di acara hari ini. Adalah mengenang sosok yang namanya Pak Soemadji. Beliau adalah orang yang kita segani karena di dalam berbudaya dan berkesenian, beliaulah maestronya kalau boleh saya bilang. Kali ini saya ada di rumah makan Terak Bulen. Ownernya adalah Haji Gunawan. Selamat siang, Good. Beliau dari dulu sudah berkawan dengan saya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan beliau. Pengalaman Pak Haji Gunawan, Mas Gun, selama menemani atau selama bersama beliau, apa kira-kira? Iya, terima kasih Mas Doing. Jadi beliaunya itu sangat banyak menurut hemat saya yang membantu, bukan hanya membantu saya ya, tapi membantu bagaimana masyarakat khususnya Bangkalan Betul. di dalam berkesenian, Ya. Terutamanya seni lukis. Gitu. Ya. Jadi yang terkesan saya ada suatu kegiatan yang saat itu saya ingin mengadakan satu lomba mewarnai lukis. Itu biasanya ya bertepatan dengan hari jadinya Busana Indah. Betul. Jadi saat itu saya mau mengadakan satu lomba untuk anak-anak ini. Saya sampaikan pada Pak Maji, Pak, ini saya mau membuat kegiatan gini. Oh ya, sebaiknya kita biar terseleksi sebelumnya, pesertanya ya tidak terlalu banyak tapi bagus ya. Terus gimana Pak Maji? Ya, terus beliaunya menyampaikan kita survei dulu. Jadi kita survei itu sebangkalan itu, Keliling ya. keliling di setiap sekolah. Ya. Jadi beliaunya menyampaikan, terus mengedarkan kertas, dan hasil dari semua yang beliau lakukan saat itu, ya mempunyai kesimpulan. Beliau akhirnya mempunyai satu kesimpulan bahwa anak-anak SD ini yang masih terlihat bagus dan lebih bagus, istilahnya masih menonjol, Ya. itu ya dalam berkesenian lukis ini antara kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kelas 4 ke atas itu sudah mulai kurang. Gitu loh. Jadi beliaunya menyampaikan ya kemungkinan ada kegiatan yang menurun ya dari sisi untuk melukis atau mewarnai, menggambar itu gitu. Jadi seingat saya ya itu satu sebetulnya sangat-sangat bisa memetakan ya. Jadi bagaimana istilahnya pendidikan untuk menempa bakat lah. Ya, bakat dalam menggambar atau berseni lukis itu ya sebetulnya juga dari sisi seringnya latihan juga ya. Dan pada saat saya ingin mengadakan lomba itu sebetulnya yang dibaca oleh Pak Maji itu wakil-wakil dari sekolah. Betul. Seringkali itu kan diutus oleh guru. Ya. Dipilih oleh guru. Ya. Lah, katanya Pak Maji, yang dipilih itu belum tentu benar. Makanya beliau menyarankan untuk disurvei sendiri. Betul. Jadi dipilih oleh Bapak Maji ini dari sekolah itu 10 peserta yang layak istilahnya untuk ikut. Jadi seluruh Bangkalan waktu itu terkumpul 100 lebih peserta itu. Dan karya-karya itu sudah tidak ada lagi Gunung Dua itu ya Mas. Ya, umumnya kan Gunung Dua. Umumnya. Jadi kalau beliau itu saat itu di sekolah itu terus ada yang seperti itu, ini ke saya. Jadi itu yang berkaitan dengan yang
terasa sekali ya. Ya, artinya sumbangsih beliau ya di dalam bagaimana bisa memetakan dan mencoba memahami apa yang sebetulnya terjadi gitu ya dalam berkesenian, seni lukis khususnya di tingkat SD. Terus yang lainnya itu yang menurut hemat saya yang juga teman-teman akhirnya seniman lukis di Bangkalan ini memperoleh satu kesempatan ya dalam hal bagaimana menambah wawasan dan sebagainya dalam berkesenian itu membuat karya lukis. Satu kali kegiatan itu mendatangkan Pak Sunarto. Pak Narto dan Pak Narto ya, Pak Narto dari Narto PR dari ya, Sanggar Pak Bambu. Narto PR dari Sanggar Bambu itu. Ya, jadi satu hari satu malam beliaunya di Bangkalan Betul. dan memberikan bimbingan kepada teman-teman seniman di Bangkalan saat itu sambil lalu kegiatan pameran seni lukis di situ. Ingat saya itu. Terus ya kalau yang lain pengalaman saya ya bersama beliau itu saat bagaimana beliau punya kesempatan untuk pameran tunggal di Jogja. Ya. Cuman sayangnya ya sahabat kita juga Pak Parno ya kan sebagai saksi. Betul. Demikian juga yang mengisi acara untuk tari saat itu. Ramyadi juga almarhum, jadi ya nggak bisa bersama kita ya itu Mas Doing yang khususnya istilahnya hal yang sangat saya ingat dari beliau. Makasih. Kemudian dalam perjalanan itu kalau tidak salah sempat dulu itu beliau berkeinginan. Jadi para pelukis atau perupa di Bangkalan ini bersama-sama maju. Sehingga kalau tidak salah Busana Indah dulu mempunyai ide untuk membuat pameran semadura dulu ya. Ya itu mungkin yang pas Pak Narto datang itu. Cuman pesertanya ingat saya ya terwakilin semua lah. Betul, cuman ada. Dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang ada. Cuman ya enggak tahu, saya enggak terlalu ingat ya. Tapi terwakilin lah, ada 1-2 pelukis di situ yang ikut serta. Jadi saat itu perjalanan Mas Gun dengan Pak Sumaji ini sama-sama berkeinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi perupa yang di Bangkalan terutama. Konsep-konsep yang diajukan beliau bukan sifatnya menekan ya Mas Gun ya. Ya betul. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus tidak seperti itu. Ya. Malah kita diberi kebebasan. Ya suatu contoh seperti itu tadi. Kalau karya Mas Gun saya masih ingat dulu di SD itu, di SD Saksak, itu masih ada gambar Garuda. Oh iya, masih. Saya malah nggak tahu. Latar belakang biru, kemudian Garuda Pancasila yang kuning itu. Itu saya ingat tuh karya Mas Gun dulu itu di SD Saksak gitu. Jadi itu barangkali ada yang lainnya yang perlu disampaikan kepada para pemirsa ini. Ya mungkin yang terpajang di sini ini kan banyak karya dari Pak Sumaji. Jadi pada saat saya mau membuka rumah makan Terak Bulan ini, saya sampaikan pada beliaunya, Sumaji, alhamdulillah saya ini mau buka restoran, rumah makan. Jadi mungkin ya juga dinding-dinding yang kosong bisa butuh untuk ada gambar lukisan gitu kan. Akhirnya ya saya dikirim beberapa karya dari Pak Sumaji dan banyak karya baru malah. Iya. Ya termasuk buah-buahan ini karya baru setelah istilahnya tahu kalau ini buat dipajang di rumah makan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan
karya-karya dari Pak Soemadji ini masih terpelihara gitu ya. Terpelihara, dan juga sebagian itu merupakan satu karya beliau yang ya bisa dibilang yang pada masa-masa akhir ya, masa-masa akhir beliau. Jadi ada juga masa-masa yang sebelumnya, jauh sebelumnya itu kalau saya nilai dari tampilan ya, dari hasil karya beliau. Cenderung, jadi ada salah satu karya beliau dulu sebelum terkumpulnya partai-partai yang dari 10 menjadi 3. Jauh sebelum itu beliau membuat karya kalau tidak salah namanya Nelayan. Ya. Ada yang berbaju merah, ada yang berbaju hijau, ada yang berbaju kuning, kan itu. Jadi sesuatu yang apa yang beliau lakukan itu ternyata sekian tahun lagi terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi begitu dalamnya. Ya, begitu tajam, halusnya. Saya teringat dulu di pabrik limun Singkwang. Kalau tidak salah pernah ada sanggar di sana. Masih Mas Parno ya? Iya, betul. Jadi bisa diceritakan kepada teman-teman. Iya. Jadi sempat istilahnya bersama Pak Parno, yang Pak Parno ini adalah seorang seniman patung ya, saya patung. Sempat mempunyai satu kegiatan karya gerabah ya. Jadi ya itu pun ya bukan hanya Pak Parno, tapi Pak Madji juga ikut serta untuk menemukan bahan yang sangat cocok, istilahnya sangat baik untuk dibuat gerabah. Terus beliaunya juga ya saat itu bisa dibilang ya kembali punya keaktifan di bidang kesenian. Betul. Jadi ya seperti itu awalnya ya sehingga punya ikon Bangkalan kalau kepinginnya seperti itu ya, dulu beliau ya. Ya otomatis istilahnya ya yang sangat membantu menggerakkan kesenian di Madura Bangkalan ya itu. Sempat dulu di tempat Pak Yeye itu, pada waktu itu Pak Madji banyak tidak orang tahu bahwa beliau adalah termasuk salah satu di antaranya anggota Mastrip. Beliau pada waktu ST itu sudah manggul senjata, ikut perang, dan itu tidak banyak orang tahu. Iya, betul. Sehingga pada waktu tahun 90-an itu beliau beserta teman-teman Mastrip itu membuat karya patung yang sekarang ada di Pari, Kediri ya. Dulu tempat bengkelnya itu membuatnya di tempat Pak Yeye. Jadi sempat Pak Narto, Pak Harto datang maksudnya untuk konsultasi. Cek kengcak mentura, pada Mak Arya kayak. Dan itu kearifan beliau jadi tidak melepas kawan-kawan dekatnya. Jadi sekarang berprosesnya agak lama dulu. Nah, di situ sehingga muncul beliau berkeinginan membuat sanggar akhirnya. Namanya Sanggar Seni Rupa Bangkalan dulu. Dari situ mulai berkembang ya. Akhirnya Mas Gun terlibat di dalamnya dan alhamdulillah kenangan yang lain yang lebih spesial. Ya diawalin dari saat saya sebagai murid beliau. Waktu masih kelas 1 SMA ya di SMA Negeri 1 Bangkalan. Ya mungkin saya nggak tahu ya, apakah murid beliau ada yang pernah juga dapat 10 atau 100 ya dalam karya tugas dari beliau itu. Jadi saya satu kesempatan gitu ya, tugas dari beliau itu
mengumpulkannya terakhir. Ya. Teman-teman lebih awal, terus saya lihat teman-teman itu sudah ada yang dapat 80, 90, bahkan 95. Biasanya kan saya yang paling tinggi gitu kan. Saya pikir ini nanti saya dapat berapa gitu kan. Jadi saat itu saya memang sangat tersita waktu saya untuk bermain bulu tangkis, ngikutin kompetisi, kejuaraan, turnamen. Jadi ya tugas sekolah itu bisa dibilang setengah terabaikan. Bener, iya. Jadi saat itu mengumpulkannya terakhir, terburu-buru juga, dan akhirnya karya saya itu karena terburu-buru untuk cepat, nggak pakai kuas. Sebagian terakhir, sentuhan terakhir itu di situ, jadi pakai sudah diplotot aja dari ini untuk kesan-kesan garis itu ya itu juga ada tulisan mungkin seingat saya di situ. Jadi menonjol gitu. Menonjol gitu warnanya, jadi saya serahkan waktu itu ke beliau dalam keadaan masih basah. Nggak tertutup ya, dalam keadaan masih terbuka. Setelah saya terima, loh 10 kecil banget. ya dapat 100 gitu ya, alhamdulillah. Jadi saat itu saya juga ya merasa wah ya GR lah misalnya. Apa ada ya murid yang lain dapat 100. Jadi ya yang terkesan juga ya menurut hemat saya ya ini GR juga dari saya, bahwa Pak Maci itu sudah menganggap saya cukup punya bakat gitu kan, mengerti dari sisi ini untuk kesenian. Pada saat beliau itu dipercaya untuk membuat satu relief. Seingat saya itu Pak Haji Hamid ya, di rumah beliau, di dinding di depan. Saya diminta untuk membantu beliau, masih SMA kelas 1 itu. Jadi saat itu baru saya tahu kalau membuat relief itu ya teknisnya harus begitu. Jadi pakai paku, pakai kawat untuk bingkai rangkaian itu. Gitu. Jadi saya lah yang mempunyai tugas untuk memaku, membuat rangkaian kawatnya itu. Saking semangatnya tangan saya sampai melepuh honor, katanya orang Madura honor. Saking dari nekung tokol dan kalau tokolnya enggak, jadi yang mulutnya untuk membulatkan istilahnya merangkai dengan kawat tadi itu. Pulang waduh honor. Tapi itu pengalaman pertama bagi saya gitu loh, untuk membuat relief, sehingga tahu kalau buat relief itu seperti itu. Jadi beliau selalu menularkan lah ilmu beliau itu dengan cara yaitu tadi mengajak. Yang saya tahu juga ada beberapa seniman di Bangkalan itu yang sering istilahnya diajak oleh beliau, beserta beliau itu Mas Tajab. Iya. Ya saya tahu. Ya itu Mas Doeng yang masih sangat saya ingat bener gitu ya. Sangat ingat bener. Kalau saya dulu pas waktu menggarap patung yang di rumahnya Pak Salikan. Kamal. Pulang sekolah, bukan pulang ke rumah, langsung ke Kamal. Besok pagi jam 6 balik dari Kamal, berangkat sekolah. Jadi rumah boleh dibilang lo temanin tarik. Tanya Aki, soal ibu dari kamu macong katanya. Nggak bilang kalau saya kayak itu. Itu saya ingat itu. Saya Adikarya Cipto. Tempo-tempo Mas Prayit yang di Bancaran. Itu yang selalu sering diajak. Kalau dekor ada dulu kan musim dekor Janur. Ya, Janur. Orang-orang kan tahunya Pak Maji. Dijobkan kepada kami berdua. Nah, di situ kami merasakan banyak manfaat, dan mencari uang itu harus dengan berkeringat. Dan bayaran itu kami bayarkan untuk SPP. Jadi SPP itu loh minta dari yang sepo. Gitu Mas Guru.
Yang lainnya barangkali ada yang masih perlu disampaikan. Ya, nggak terlalu banyak yang mungkin bisa saya ceritakan semua ya. Jadi itu ajalah yang mungkin terkesan, dan ada sisi juga sosok beliau yang dalam berkesenian ini ya tidak hanya ngajar ya secara tapi ya beliau secara nyata gitu kan. Saya menilai di situ tidak banyaklah sosok yang seperti beliau ya. Jadi sepenuhnya istilahnya totalitas gitu ya. Pengabdian beliau dalam kesenian ini mengangkat seni lukis khususnya di Kabupaten Bangkalan ini luar biasa. Dan itu total. Total. Jadi beliau tidak pernah istilahnya berapa yang akan saya dapatkan gitu kan, enggak pernah. Ya. Jadi benar-benar totalitas istilahnya dari beliau itu dalam berkesenian tidak hanya sekedar mengajarnya, tapi realita di lapangan gimana agar seni di Kabupaten Bangkalan bahkan Madura gitu ya bisa berkembang dengan baik. Ya. Satu lagi karya yang saya ingat tapi sekarang kalau boleh saya bilang itu terpinggirkan. Patung Ganevo. Oh ya, yang di kabupaten ya. Patung Ganevo itu dulu di tengah jalan. Kemudian ada semacam pelindungnya. Sekarang amat sangat tragis. Berada di sebelah sisi alun-alun. Saya khawatir patung ini suatu saat akan habis. Iya, tergeser terus. Ya, mudah-mudahan para pemangku kebijakan bisa mengembalikan fungsi patung Ganevo itu seperti semula. Ya paling tidak istilahnya lebih bisa terawat atau lebih bisa diposisikan pada tempat yang lebih memberikan sebagai satu monumen gitu ya. Benar. Karena di Bangkalan hanya ada satu monumen namanya Monumen Tributa yang disebut Pagar Buta. Itu satu memang itu yang sempat terlupakan dan terabaikan. Mudah-mudahan melalui media ini bisa dilihat, kemudian bisa diperhatikan dan kembali kepada amin insyaallah ya. Fungsi semula yaitu monumen. Saya kira itu, kalau masih ada lagi, saya rasa cukup. Demikian, sahabat kinasiku, Gerbang Pulau Madura, bincang-bincang saya dengan Gun tentang sosok yang namanya Bapak Sumaji yang demikian asih memberikan beberapa pengetahuan tentang berkesenian dan berkebudayaan yang baik dan benar di Madura. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.